Seperti biasanya bahwa di bulan Agustus itu menjadi bulan misi, di mana seluruh gereja Kemah Injil Indonesia di seluruh Indonesia mengajarkan atau kembali mengingatkan, menyegarkan kembali pikiran dan hati kita tentang misi. Bahwa sesungguhnya gereja ada itu karena misi. Betul atau benar? Benar dan betul. Dan hari ini juga saya dan Bapak Ibu Saudara ada itu juga karena misi, karena penginjilan. Kita tahu bahwa dulu Kalimantan adalah bukan kota atau provinsi yang seperti sekarang ini. Di mana-mana hutan dan transportasi yang digunakan hanyalah sungai, apa itu namanya tuh? Ketinting. Nah, jadi untuk menjangkau saudara-saudara atau orang-orang tua kita dulu memang sulit. Tetapi karena ada orang yang memiliki kerinduan, beban pelayanan, panggilan, dan Allah menaruh misi itu di dalam hati mereka, sehingga mereka meninggalkan negara mereka yang sudah begitu maju, kenyamanan yang ada di sana, dan mereka datang ke Kalimantan. Menyusuri dari hutan ke hutan, dari kampung ke kampung, melewati sungai-sungai, kemudian di mana ada perkumpulan orang, di situ mereka datang. Mereka membuka sekolah, mereka mulai mengajar, mereka mulai melatih orang untuk turut serta di dalam menjalankan misi Allah. Nah, karena itulah kita ada hari ini. Saya dan Bapak Ibu Saudara ada hari ini. Kita berdiri di sini, kita duduk di sini, kita melayani di sini. Itu karena ada yang telah mengorbankan hidupnya, ada yang mengorbankan waktunya, ada yang mengorbankan hartanya demi supaya misi Allah itu dapat terrealisasi di Kalimantan ini. Jadi kalau kita yang ada hari ini tidak bermisi, maka sangat-sangat disayangkan. Kenapa? Karena denyut nadi dari gereja itu adalah misi. Sekarang saya lihat Saulus. Dia adalah seorang ahli Taurat. Dia juga adalah seorang Farisi yang begitu fanatik dengan ajaran hukum Tauratnya. Yang juga dia adalah seorang penganiaya jemaat, pembunuh orang-orang Kristen. Tetapi dalam satu ketika perjalanannya menuju ke Damsyik untuk membunuh orang-orang Kristen yang ada di sana. Di tengah perjalanan yang dia tempuh itu, tiba-tiba ada satu cahaya yang menyilaukan dari langit dan membuat dia pada akhirnya jatuh dari kuda yang ditungganginya. Kemudian dia mengalami kebutaan dalam waktu yang cukup lama. Dalam kebutaan itu ada suara yang datang kepada dia. Hai Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu dia bertanya, siapa kamu? Dalam kondisi sudah tidak bisa melihat, dia bertanya kepada sumber suara itu, siapa kamu? Aku adalah Yesus yang kamu aniaya itu. Jadi rupanya kalau kita perhatikan, kalau orang Kristen teraniaya atau dikucilkan atau dilarang beribadah, sebenarnya yang merasa sakit itu adalah bukan hanya kita, tetapi Yesus juga merasakan rasa sakit itu. Nah, buktinya adalah fakta Alkitab membicarakan itu. Ketika orang-orang Kristen dianiaya oleh Saulus pada waktu itu, Yesus merasakan penderitaan yang dirasakan oleh orang-orang Kristen. Nah, kalau hari ini kita melihat di Cidahu, kita melihat di Padang, kita melihat lagi di daerah-daerah lain, ada yang dieksekusi, ada yang dilarang, ada yang bahkan dianiaya.
Bahkan dihambat pembangunan gereja di beberapa tempat, termasuk Balikpapan, Samarinda. Apakah penderitaan itu hanya dirasakan oleh kita sebagai orang percaya? Saya mau katakan bahwa Kristus juga merasakan penderitaan yang kita rasakan. Amin. Jadi kalau hari ini saya dan Bapak Saudara menderita karena Kristus, saya mau katakan bahwa Kristus lebih menderita lagi karena melihat gerejanya dianiaya. Oleh karena itu, saya mau katakan pada kita, berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, pada akhirnya Tuhan harus memakai orang yang tadinya intoleran terhadap kekristenan, intoleran terhadap ibadah-ibadah Kristen, sekarang Tuhan menangkapnya. Tuhan mengubah pikiran dan hatinya yang penuh dengan kejahatan itu. Dan sekarang dia tidak lagi menjadi penganiaya jemaat. Tetapi dia sekarang menjadi orang yang militan di dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bahkan menderita pun dia rela. Di penjara pun dia rela. Mengalami berbagai kendala dalam perjalanan mereka menyusuri laut demi laut, pulau demi pulau, bahkan hampir dibunuh pun dia mengalami semuanya itu. Demi apa? Demi Injil. Karena itu Tuhan mengubah namanya. Sekarang kamu bukan lagi Saulus, tetapi kamu adalah Paulus. Nah, dalam pembacaan kita melihat bahwa dia melakukan satu misi. Kampung-kampung lain. Di daerah-daerah lain. Ketika mereka juga berteriak hal yang sama. Mereka juga menggumuli persoalan yang sama. Tidak hanya soal ekonomi. Tidak hanya soal pekerjaan. Tidak hanya soal urusan keluarga. Tetapi soal keselamatan. Bahwa ternyata masih banyak orang yang membutuhkan berita Injil ini. Amin. Iya. Masih banyak orang membutuhkan berita Injil. Itu tugas siapa? Itu tugas saya dan Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu kita melihat makna dari kalimat menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Saya merenungkan bagian ini, kalimat ini, dan saya mendapatkan dua hal penting tentang menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Pertama adalah saya melihat dari sisi Allah. Bagaimana Allah menghalangi Rasul Paulus untuk ke Asia. Rupanya Allah punya rencana yang lain, yaitu Makedonia dan sekelilingnya. Yaitu yang pertama adalah Allah bekerja dalam pekerjaan Injil. Allah bekerja di dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, apa sih itu arti Injil? Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Injil itu artinya kabar baik. Kami maksudkan di dalam Alkitab, Injil yang memberikan pengharapan bagi orang yang putus harapan. Jadi saya mau katakan kepada kita dalam bagian ini bahwa Allah bekerja dalam pekabaran Injil dengan memberi apa? Memberi petunjuk. Daerah-daerah mana saja yang perlu dijangkau. Orang-orang mana saja yang perlu diselamatkan. Siapa yang dipilih dan siapa yang tidak dipilih. Siapa yang akan menerima dan siapa yang akan menolak. Yang akan menerima itulah yang Tuhan pakai untuk mengutus orang-orang yang dipercaya untuk pergi membimbing, mengarahkan mereka agar mereka menerima keselamatan. Kemudian sasaran dari penjangkauan itu adalah yang pertama, mereka yang menderita. Perhatikan baik-baik bahwa Yesus datang, dia tidak mencari orang yang sehat, betul?
Yesus datang tidak mencari orang yang kaya dulu, betul? Ya. Di dalam Alkitab kalau kita melihat, Yesus datang, dia katakan bahwa dia cari orang-orang yang sakit, yang membutuhkan tabib. Dia cari orang-orang yang lemah. Dia cari orang-orang yang tidak berdaya. Dia cari orang-orang yang hidup dalam ketidakberpengharapan itu. Siapa mereka? Mereka yang berteriak dari Makedonia itu. Kemudian mereka mulai membuka rumahnya dan mengizinkan Rasul Paulus untuk melakukan pelayanan pengajaran pemberitaan Injil di sana. Bayangkan ini orang kaya. Yang kemudian memberikan hidupnya, bahkan kemudian dia juga menjadi orang yang mendukung pelayanan penginjilan Rasul Paulus sampai daerah-daerah yang lainnya. Kemudian kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Lydia, ini menjadi contoh bagi kita. Bahwa orang yang terbuka hatinya, terbuka pikirannya, kemudian menerima Injil, ia tidak hanya diselamatkan seorang diri. Tetapi Alkitab katakan bahwa bahkan seisi rumahnya pun menerima keselamatan itu. Pertanyaan saya bagi kita semua pada pagi hari ini adalah, apakah kita di dalam keluarga kita, baik suami, baik istri, baik anak-anak, baik orang tua yang sudah lansia, apakah semua sudah benar-benar menerima Kristus dalam kehidupan mereka? Seperti yang dilakukan oleh Lydia ini. Ketika mendengar Paulus memberitakan Injil, mengajarkan Injil, tidak hanya dia, tetapi dia membuka rumahnya. Dan dia mengajak Rasul Paulus untuk buat persekutuan di dalam rumah. Dia kumpulkan keluarganya agar semua boleh dapat mendengar Injil itu. Setelah keluarganya semua menerima Injil itu, mereka semua bertobat, lalu menyerahkan diri dan dibaptis. Nah, ini sasaran Injil sebenarnya. Sasaran dari berita Injil itu adalah orang bisa menerima keselamatan yang daripada Allah. Makanya kadang saya di sekolah minggu, karena itu bagi saya pemberitaan Injil tentang keselamatan itu penting untuk anak-anak mulai hari ini. Nah, tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya adalah satu, pergi. Yang kedua adalah menjangkau. Yang ketiga adalah menyelamatkan. Itu tanggung jawab kita. Apakah kita sendiri? Tidak. Firman Tuhan sudah katakan di dalam Matius pasal 28. Aku menyertai kamu. Amin. Ya, Tuhan menyertai saya dan Bapak Ibu Saudara. Dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam kesulitan apapun kita alami. Saya mau katakan bahwa Tuhan menyertai kita. Karena itu penerapan untuk kita dari poin pertama ini adalah gereja yang hidup adalah gereja yang mengerti visi dan misi Allah dan bergerak sesuai dengan tujuan amanat Allah. Itu adalah gereja yang hidup. Tidak akan ada gereja yang betul-betul menjadi gereja yang sejati kalau gereja itu tidak memberitakan Injil. Kalau orang-orang di dalam gereja itu hanya mengharapkan gembalanya saja, hanya mengharapkan pengurus daerahnya saja, hanya mengharapkan pengurus wilayah dan pusatnya saja, dan orang-orang yang diutus saja. Nah, ini gereja yang sebenarnya kurang peka terhadap amanat agung Kristus. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan kalau kita diberi kesempatan untuk melakukan amanat agung. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu Saudara dalam keluarga juga saja bagian ini, supaya tidak terlalu panjang. Kita baca bersama dalam kesimpulan ini.
Yohanes pasal 5 ayat 24 berbunyi demikian. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini Injil, kabar baik. Mari kita berdoa. Terpujilah